Siapa mas orang ini nih spesial banget nih. Spesial banget. Jadi bintang tamu kita kali ini teman-teman sekalian namanya Bang Remaja Tampung Bolon. Atau biasanya dipanggil Bang Jaja. Oke. Bang Jaja jadi sekarang kalau disebut seorang sebagai motivator. Kalau motivator tuh, nih kita kan biasanya kalau aktor nih, dari aktor pengen ngundang aktor, filmnya tentang ini, genrenya ini. Kalau jadi motivator, yang di request apa biasanya? Ya, ini pertanyaan bagus banget. Yang dimotivasi itu siapa sih sebenarnya? Dan apa? Satu, siapa yang dimotivasi? Dahulu selalu ada anggapan orang yang dimotivasi itu orang-orang yang sedang low performance. Iya. Oke. Tapi di perjalanannya, kenapa yang resign itu justru orang-orang yang perform? Iya kan? Iya benar. Jadi orang yang low performance perlu dibakar. Orang yang average perlu dipump. Tapi orang yang performer perlu di maintain. Jadi siapa yang dimotivasi? Semuanya. Itu siapa yang dimotivasi? Apa? Tergantung segmennya. Kalau staff yang dimotivasi tentu untuk mendorong mereka doing better. Tapi kalau leaders mendorong mereka lead better. Nah kalau back office apa yang dimotivasi yang mereka ke market? Mendorong mereka support better. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke 218 sambil menggunakan jaket baru promo saya nih. Keren banget jaketnya. Yang akan tayang 14 Agustus. Saya akan ulang-ulang mulai episode ini menuju 14 Agustus. Mas Sulung, kita kehadiran orang di belakangnya yang agak cukup spesial, agak cukup unik. Biasanya kita dekat ke dunia manajer artis, kita dekat ke dunia film. Sementara dia kalau mau ditarik ke dunia manajer artis bisa film juga, sangat bisa. Siapa mas orang ini nih spesial banget nih? Spesial banget. Jadi bintang tamu kita kali ini teman-teman sekalian namanya Bang Remaja Tampung Bolon. Atau biasanya dipanggil Bang Jaja. Oke. Jadi ini adalah seorang mungkin sebutannya motivational speaker atau apa sebutannya? Motivational speaker. Motivational speaker. Jadi semoga kita sebelum ini akan ditayangkan ke teman-teman, kita berdua termotivasi. Gitu. Iya, dan sebenarnya juga Bang Jaja itu adalah teman. Saya kenal Bang Jaja udah cukup lama. Udah cukup lama lah. Jadi memang berawalnya kami itu sebenarnya kalau boleh cerita sedikit flashback sedikit ya. Jadi memang saya kenal Bang Jaja itu karena Bang Jaja itu motivator dan memang saya follow Bang Jaja di Instagram. Kemudian ternyata kami punya mutual friends gitu loh. Punya namanya Mas Tito, dia itu juga pemilik IO namanya Indonesia 5. Indo 5 salah satu IO besar lah di Indonesia. Dan kami bertiga itu beberapa kali ngumpul ya Bang ya. Cukup sering ngumpul lah. Kita bertiga suka ngumpul, ngomong, sharing. Kemudian saya banyak mendapatkan insight dari Bang Jaja. Saya banyak mendapatkan insight juga dari Mas Mas Tito juga. Jadi maksudnya bertiga ini adalah cukup unik sih karena dari profesi yang berbeda, dari profesi yang berbeda dan juga kami itu ternyata memang cocok lah. Kalau setiap kali ketemu itu banyak sekali insight yang kami dapatkan. Nah, kira-kira gitulah. Jadi gua kenal Bang Jaja dari sana dan sampai sekarang juga kami masih tetap berhubungan. Dan satu hal yang bikin gua ngerasa ini podcast kita itu kok sekarang itu kok yang menonton itu cukup banyak karena Bang Jaja 3 hari yang lalu WhatsApp gue jadi dia lihat yang interview dengan Bedu teman-teman sekalian itu yang manajer artis. Bang Jaja bilang, Kak Sulung, podcast Kak Sulung itu sangat amat menarik loh, dia bilang kayak gitu. Nah terus bagus kayak gitu. Udah saya nonton. Nah nanti kapan kalau ada slot nanti Bang Jaja juga pengen menjadi pengen memberikan kontribusi juga, memberikan insight juga gitu loh. Kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Jadi terima kasih Bang Jaja sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Kita merasa spesial banget Bang Jaja bisa. Saya juga thank you banget ya. Bang Jaja jadi sekarang kalau disebut seorang sebagai motivator, apa yang membuat kayaknya gue memilih untuk jadi motivator deh? Ya, bermula dari saya bekerja sebagai bankers selama 20 tahun. Awal bekerja itu langsung sebagai banker dulu? Ya, jadi saya memulai dunia pekerjaan itu di bank. As a salesperson di consumer banking. Dalam perjalanan bank ini kan juga perlu pelatihan. Tentu tidak sangat mungkin kalau
pengajar selalu dari luar. Jadi mulailah ditimbulkan budaya membangun trainer-trainer dari dalam. Jadi saya salah satu trainer internal. Jadi sebagai sales juga sebagai trainer ke dalam. Juga. Jadi kalau ada karyawan baru yang mentraining kan pasti kita yang senior. Jadi mulanya itu setelah saya ingat-ingat, saya ternyata mulai mengajar bukan setelah saya keluar dari bank. Selama saya bekerja di bank pun sudah sebagai trainer untuk para karyawan baru. Bang Jaja, program ODP. Apa yang bikin, maksudnya pimpinannya pada waktu itu yang meminta abang itu menjadi trainer internal? Ya. Nah, apa itu Bang? Maksudnya ceritanya gimana itu? Betul. Menjadi pengajar kan memang bukan sekedar bisa mendeliver, tapi memiliki passion mengajar. Karena mengajar itu kan bukan membuat orang mengerti saja, lebih dari itu membuat orang mau melakukan apa yang dia tahu. So knowing and doing is two different things. So many people knowing something, tahu bahwa dunia penuh dengan perjuangan, tapi yang melakukan sedikit. Nah, jadi menjawab pertanyaan Kak Sulung, saya yakin perspektif yang dilihat oleh para pemimpin adalah orang-orang yang bertalenta mengajar. Lebih dari talenta itu dia juga punya skill. Karena talenta itu kan talent yang dari Tuhan. Tapi skill adalah usaha manusia mengasah talent itu. Dan saya bersyukur selama 20 tahun bekerja itu, selama 20 tahun itulah saya mengajar. Bukan hanya untuk sales, tapi juga sudah mulai diminta mengajar untuk ODP, Officer Development Program, yaitu program jalur pemimpin. Jadi awalnya fokus buat tim sales dulu, baru jadi pengajar untuk seluruh bagian akhirnya. Bang, kalau abang flashback flashback perjalanan karir abang nih dari awal banget. Abang itu mulai tertarik ngajar itu di usia atau di umur berapa sih Bang? Abang tuh punya ketertarikan untuk ngajar. Ya kalau flashback lagi ya, sejak kecil mungkin sudah ya. Contoh saya ingat-ingat ya. Jadi saya pernah tiba-tiba diminta memimpin paduan suara padahal saya masih kelas 6 SD. Terus abang lakukan itu? Saya juga waktu itu bingung kenapa si guru ini minta saya. Padahal notasi dan lain-lain belum ngerti kan. Setelah saya ingat-ingat, pasti sang guru juga melihat beberapa talenta yang saya nggak tahu. Jadi waktu saya benar-benar kaget disuruh memimpin paduan suara anak-anak sekolah waktu itu. Dan sebenarnya ngajar gurunya yang membuat suara 1, 2, 3, 4 kan gurunya. Tapi sang guru pingin menunjukkan bahwa yang memimpin pun adalah muridnya. Kayak dirigen gitu ya Bang? Kayak dirigen. Jadi ternyata saya makin yakin memang Tuhan kasih talenta saya mengajar. Kan semua manusia dikasih talenta. Betul. Talenta itulah yang menjadi karunia terbesar setiap manusia. Dan saya sudah miliki itu ternyata dari kecil dan menjadi terasah ketika saya bekerja. Karena selain bekerja berkarir juga mengasah kemampuan mengajar. Dan itulah yang memantapkan jiwa saya untuk melanjutkan karir saya kedua as a trainer. Dan saya berhenti bekerja di usia 45, disebut pensiun dini. Di saat itulah saya memutuskan saya harus memulai dari awal. Jangan sampai pensiun. Sebab kalau saya pensiun baru memulai, ya daya terima orang kan tidak mudah juga karena kelas-kelasnya juga butuh untuk kelas muda. Jadi akhirnya saya memutuskan berhenti sebagai bankers 20 tahun. Bang Jaja, apa yang menjadi turning point buat Bang Jaja itu untuk pensiun dini dan memilih untuk menjadi pengajar atau motivator? Karena kalau tadi dengar cerita dari Abang sebelum kita mulai taping kan, Abang lagi di posisi yang lagi bagus-bagusnya kan? Iya. Nah, di salah satu perusahaan BUMN ya kan. Nah, apa yang jadi turning pointnya Bang sampai Abang berani mengambil keputusan besar seperti itu? Ya, ini good question. Turning point tidak ada sama sekali kaitannya dengan apakah karir saya terhambat, apakah pekerjaan saya sangat berat, apakah gaji saya kurang. Malah saya lagi di posisi yang amat sangat bagus. Turning pointnya adalah saya tahu saya akan pensiun di usia 55. Dan kalau saya pensiun tentu tidak semudah kalau saya memulai di 45. Itu poin pertama. Saya merasa karir saya itu saya mesti extend. Kenapa memulainya justru di 55? Jadi itu turning point pertama. Turning point kedua adalah saya melihat begitu banyak karyawan di industri keuangan waktu itu, perbankan, yang selalu mengeluh keadaan, gaji, kemudian persaingan, industri. Dan saya kira ini perlu seseorang yang membuat mereka sadar bahwa nggak ada yang perlu kita keluhkan kecuali
ya Anda keluar aja sekalian. Tapi selama Anda di dalam, Anda nggak boleh mengeluh loh. Dan untuk itu seringkali pemimpin-pemimpin mereka udah mengatakan lebih dari ribuan, tapi tetap aja mengeluh. Saya pikir perlu orang luar kayaknya ngomongnya, karena orang luar yang ngomong nothing kan, nggak ada beban saya, dan yang kedua saya nggak ada kepentingan dengan mereka. Jadi waktu saya pikir bagus kalau ada seseorang, apalagi yang memang berpengalaman 20 tahun di bank, mengasih tahu ini ke orang bank. Jadi singkat cerita, waktu saya jadi motivator itu tidak terelakkan. Kelas-kelas saya 80-100% itu sering kali kaget itu justru perbankan. Dan hingga hari ini walaupun saya sudah masuk ke asuransi, masuk ke industri BUMN, masih terbesar pasar saya di industri keuangan, bukan lagi bank ya, di asuransi, pasar modal. Karena memang pekerjaan di dunia banking dan industri keuangan ini menantang kan, nggak ada produknya. Nggak bisa dipegang. Kalau jual mobil kan bisa dipegang. Ini banking, KPR nggak ada produknya. Dan dibutuhkan orang-orang yang sangat firm untuk membantu banyak orang. Itulah. Jadi pertama nggak ada kaitan dengan gaji saya kurang, karir saya mandek, enggak. Lebih karena saya lihat saya mesti memulai karir saya ini lebih awal. Yang kedua, saya lihat pasar waktu itu dibutuhkan seseorang yang bisa mendorong mereka untuk mengeluarkan potensi terbaik mereka dan selalu belajar untuk melakukan sesuatu di tengah situasi sesulit apapun. Itulah turning point yang akhirnya saya memulai, dan ternyata tidak mudah juga, banyak tantangan. Tapi seperti halnya saya mengasih tahu ke orang hidup penuh tantangan, ya saya balik lagi ke diri saya. Saya sudah memutuskan, tidak mudah ternyata jadi motivator. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Antara lain branding saya masih bankers. Untuk merubah branding menjadi trainer itu kan it takes time. Apalagi menjadi motivator. Jadi saya lakui dan saya lalui, ya, puji syukur tidak terasa sudah 15 tahun di industri ini. Tahun ini menginjak 15 ya Bang. Jadi akan ada masa nanti Kak Diva, saya akan bekerja 40 tahun. 20 tahun jadi bankers, 20 tahun jadi motivator. Saya akan rayakan ini nanti 5 tahun ke depan. Berarti pas usia saya 65 tahun. Ini udah lewat dari masa pensiun 55 kan. Iya, makanya. Sekarang usia saya. Jadi sebenarnya nama remaja itu memang tidak salah dikasih sama orang tua abang ya. Amin. Remaja terus ya. Remaja terus maksudnya kayak gitu kan. Ibaratnya muda terus. Iya. Tetap aktif berarti. Nama itu memang mempengaruhi juga. Dan saya sebenarnya dengan nama itu, waktu saya remaja, saya ya senang, tapi rasanya nama saya remaja, saya masih remaja. Tapi begitu usia saya 40 tahun, itu nama itu kayak membuka mata saya. Nama ini dahsyat sekali, dan saya sejak saat itu nggak mau lagi menyingkat-nyingkat. Saya dulunya singkat R Tampu Bolon. Jajak Tampu Bolon. Sejak 40 tahun remaja Tampu Bolon. Dan sampai saya meninggal pun saya akan tetap remaja. Makanya di batu nisan saya besok saya sudah bilang ke keluarga saya, di batu nisan kan tulisannya gini, di sini beristirahat namanya gitu kan. Jadi biasanya kan di sini beristirahat remaja Tampu Bolon. Saya sudah bilang ke keluarga saya, tidak boleh begitu. Tambahkan sesuatu. Di sini beristirahat seorang remaja. Jadi sampai saya meninggal pun saya masih remaja. Gitu. Berarti sekarang kan udah full memang memilih menjadi motivator. Biasanya mostly itu kalau jadi motivator, tadi kan udah sempat ngomong tantangannya. Biasanya kalau motivator tuh, nih kita kan biasanya kalau aktor nih, dari aktor pengen ngundang aktor, filmnya tentang ini, genrenya ini. Pengen jadi penyanyi, nanti nyanyiin lagunya ini. Kalau jadi motivator yang di request apa biasanya? Bang Jaja, saya mau jadi Bang Jaja jadi motivator. Nah, biasanya menyampaikan apa? Ya, ini pertanyaan bagus banget. Yang dimotivasi itu siapa sih sebenarnya? Dan apa? Dan bagaimana? Nah, jadi siapa, apa, dan bagaimana? Good question ya. Satu, siapa yang dimotivasi? Dahulu selalu ada anggapan orang yang dimotivasi itu orang-orang yang sedang low performance. Dan tidak salah, it's true. Tapi di perjalanannya, kenapa yang resign itu justru orang-orang yang perform? Betul. Dia bisa di hijack, bisa kan? Benar. Jadi orang yang low performance perlu dibakar. Orang yang average, not good, not bad, perlu dipump. Tapi orang yang performer perlu di maintain. Jadi siapa yang dimotivasi? Semuanya. Pun begitu. Dulu ada anggapan yang dimotivasi itu orang sales. Ya, berhadapan dengan market. Di perjalanan salesnya udah luar biasa kerja keras, operationnya lelet-lelet, tidak tanggap. Akhirnya
mampus juga kan. Jadi sekarang yang dimotivasi bukan hanya frontliners, termasuk supporting, termasuk back office, termasuk HRG. HRG yang ngurusi manusia pun perlu dimotivasi. Jadi itulah fenomena yang dimotivasi semua orang. Karena penelitian menunjukkan tidak semua orang punya kemampuan memantik api motivasinya. Betul. Kebanyakan orang masih memerlukan seseorang, bisa itu motivator, bisa leadersnya, bisa sahabatnya, bisa tutornya, bisa mentornya. Kebanyakan orang masih membutuhkan pantikan itu dari orang lain. Dan rasanya tepat kalau di masa-masa sulit seperti keadaan sekarang ini, perusahaan juga membutuhkan para speaker untuk membakar api itu, sehingga tim bergerak lebih masif dan ujung-ujungnya lebih produktif. Dan kalau produktif itu bukan kepentingan klien. Kalau kita produktif yang dapat duluan kita dong. Ada insentif salesnya, ada komisinya, dan kita tentu memberikan sesuatu yang lebih besar ke company di perjalanan karir kita. Kita terpilih untuk menjadi orang-orang yang diberi tanggung jawab lebih di masa depan. Gitu. Jadi itu siapa yang dimotivasi? Apa? Tergantung segmennya. Kalau staff yang dimotivasi tentu untuk mendorong mereka doing better. Tapi kalau leaders kan bukan mendorong mereka doing better, mendorong mereka lead better. Nah kalau back office, apa yang dimotivasi orang mereka ke market? Mendorong mereka support better kepada tim frontliners. Jadi mereka akan mengundang saya diskusi dulu biasanya, mereka kasih tahu keadaannya, apa yang sudah mereka lakukan, dan akhirnya kita belajar itu namanya gap. Jadi gap antara ekspektasi manajemen di sini dengan keadaan. Gap inilah yang kita harus isi. Jadi biasanya diawali dengan pembicaraan, diskusi, ngobrol. Nah setelah itu kami pulang, kami mendesain proposal. Temanya, silabusnya, waktunya, durasinya, ya tentu saja termasuk honornya. Nah kalau mereka cocok, jalan, kadang-kadang negosiasi, kadang-kadang juga ada yang nggak jadi. Saya selalu bilang terima kasih loh, saya sudah ketemu Anda. Kapanpun Anda butuh saya siap. Bisa 2 tahun lagi call loh. Bisa jadi tidak langsung kejadian. Karena kemudian dia mendengar di tempat lain. Ternyata Pak Jajang isi sini. Jadi nggak apa-apa. Penolakan bukan akhir dari kehidupan, dan dunia ini penuh dengan penolakan. Jadi penolakan dan diterima itu part of kita mengenalkan diri. Jadi kalau kita ditolak orang, selalu katakan thank you. Karena ditolak itu banyak hal loh. Bisa jadi materinya nggak cocok, bisa jadi materinya nggak cocok, uangnya nggak cocok. Betul. Bisa jadi materinya cocok, uangnya cocok, schedule-nya nggak cocok. Jadi selalu positif melihat bahwa at least kita sudah sampai di kantornya, kita sudah tahu tantangannya, dan kita sudah punya nama-nama baru yang menjadi teman kita. Itulah ceritanya bagaimana. Dan apa tematiknya memang berbeda Kak. Kalau awal tahun dengan tengah tahun dan akhir tahun. Kalau awal tahun itu kan mendorong mereka untuk lihat rentangan waktu 12 bulan. Begitu tengah tahun kan mulai kelihatan itu target kok baru tercapai 30%, idealnya 50% ini. Atau yang udah malah kelebihan. Kalau udah tercapai ngeri juga nggak dimotivasi. Santai di pantai udah tercapai kok. Kadang-kadang kan lebih gila lagi. Gak usah kencang-kencang Pak Jaja. Kenapa? Udah tercapai. Loh kalau tercapai lebih kan jangan Bang Jaja. Kalau terlalu tinggi itu dijadikan dasar penentuan target tahun depan. Jadi ada orang mengurangi lajunya bukan karena dia tahu itu bermanfaat atau marketnya, karena dia takut itu jadi dasar penentuan target yang menjadi sangat challenging tahun depan. Jadi tergantung siapa yang dimotivasi, temanya apa, awal tahun kah, tengah tahun kah. Nah di situasi sekarang pas kita interview ini kita tahu kita ada masa-masa di Republik ini terjadi efisiensi. Jadi ada banyak penurunan di sana sini. Dan bulan Juli ini Kak Diva, kabar baiknya permintaan motivasi sudah membludak karena tiba-tiba company sadar, lu target kita kok baru tercapai 20%. Entah alasan apapun itu, efisiensi, eventnya kurang, dilarang terbang, dilarang ini, itu nggak bisa dibahas lagi. Anyway pemerintah udah mulai melihat bahwa tidak bagus juga, sudah membuka diri. Silakan beraktivitas di hotel, silakan bikin acara, tapi tolong efisien. Itulah sesungguhnya pengertian efisien. Jadi jadwal Juli penuh nih Bang. Penuh sekali, dan saya lihat orang tidak lagi memilih weekend. Karena mereka tahu kalau weekend cuma 4 kali bisa diundang atau 8 kali kalau minggu. Jadi mereka tanya sekarang begini Kak Sulung, kosongnya hari apa Kak Jaja? Jadi ikut aja. Karena kadang-kadang kan hotel juga bisa mereka cari. Yang kedua, kadang-kadang di kantor mereka juga ada kaitan dengan hotel. Jadi puji syukur
2 bulan pertama itu kelas tinggi, tapi mulai bulan Maret, April harus diakui turun banyak. Tapi bulan Juli Kak Diva sudah hits lagi, dan itu akan terjadi sampai Desember. Karena orang udah realistis, kita nggak boleh diem. Jadi efisien itu bukan tidak beraktivitas. Efisien itu tetap beraktivitas dengan efisien. Misal kalau bikin event, tadinya kita pakai LED, ya udah tetap pakai event tapi nggak usah pakai LED. Misal lah gitu kan. Tadinya kita dengan komunikasi massa yang besar, coba gunakan dengan media sosial. Jadi akhirnya perusahaan sudah tahu bahwa kita tidak boleh berhenti beraktivitas. Berhenti beraktivitas sama dengan menghentikan ekonomi. Makanya aku bersyukur film-film juga udah mulai jalan. Anakku juga Rio main film. Dan syutingnya sekarang itu aku kaget, kadang sebulan 5 film. Film pendek, film series, tapi buat saya satu orang anak syuting 5-6 film satu bulan, buat saya itu ekonomi loh. Benar. Karena yang bergerak kan bukan cuma aktornya, krunya, termasuk vendornya, dijemput, ada transportasi uang kan, make up, kemudian sampai di sana ada cateringnya, itu yang megang lampu, yang megang editor, pre-pro, itu kan banyak. Jadi satu film dibuat yang hidup, ekosistem banyak. Bahkan sebelum film itu diputar sudah banyak yang makan. Setuju Bang. Jadi beraktivitas adalah hal yang penting di ekonomi. Bang, kalau dengar dari cerita Abang ya, maksudnya kan pengertian orang awam lah ya, termasuk awalnya kita juga ya. Kan kita selalu melihat motivator itu adalah sosok yang mungkin ngerasa wah ini cuma ngomong doang, cuma cuap aja seperti itu, mereka motivasi. Dia mah enak cuma gitu doang 2-3 jam kayak gitu doang. Tapi kalau kita tadi dengar cerita dari Bang Jaja, ternyata nggak sesimpel itu. Ya kan? Nah, mungkin Bang Jaja juga bisa memberikan insight juga gitu, biar teman-teman juga memahami juga dan mengerti bahwa sebenarnya jadi motivator itu nggak cuma seperti itu aja. Karena di belakang layar juga itu membutuhkan banyak sekali persiapan, benar gak Bang? Iya, betul. Nah, mungkin Abang bisa share ke kita. Ya, sebenarnya saya tidak bermasalah dan tidak pernah persoalkan kalau ada kata-kata jadi motivator mah cuma ngomong doang. Ya. Ngomong sih enak. Kita ngelakoni yang sulit. Betul. Itu bisa saya mengerti karena mereka merasa situ ngomong, begitu selesai ngomong lu pergi, lu dibayar. Kita tetap didonder dengan target gitu kan. Tapi perlu diingat juga bahwa apa yang disampaikan oleh motivator ini perlu juga Anda renung-renungkan. Memang betul yang dikatakan motivator. Cuman kadang nggak langsung trigger. Jadi kita sama dengan kasih contoh lah dokter. Dokter kan dengan mudah bilang gini, ya udahlah tergantung kau mau panjang pendek umur kau. Teruskan aja ngerokok. Itu tergantung kau kan sama. Tapi sang dokter mengatakan itu kan dengan hikmat, dengan keilmuan, dan satu lagi dengan ketulusan. Nah, jadi para motivator yang datang ke depan Anda yang Anda tidak undang, yang undang itu CEO Anda. Bukan keinginan dia, bukan keinginan Anda. Jadi itulah gunanya perusahaan membakar semangat Anda. Tapi Anda harus secara juga tulus menerima materi-materi itu. Anda endapkan. Dan Anda lihat, oh ya ini cocok saya lakukan. Saya akan coba. Saat Anda bilang jadi motivator, berarti satu huruf pun gak ada yang masuk ke telinga kita. Karena penolakan sudah dimulai dari ketika kita melihat orang gitu kan. Jadi kita juga para motivator kan tidak tiba-tiba jadi motivator. Perlu diingat juga ya. Saya rasa Anda bisa survei dengan cepat, yang jadi motivator itu juga biasanya punya rentang waktu bekerja yang lama. Abang 20 tahun jadi corporate kan. Yang kedua, beberapa teman saya juga pernah di dunia asuransi baru jadi motivator. Jadi mereka itu mengatakan itu bukan karena baca buku loh, bukan karena lihat video-video orang hebat di Amerika, bukan karena nonton film-film yang bukan, tentu itu inspirasi. Tapi ingat ya, guru yang baik itu bukan mengajarkan ilmu, bukan mengajarkan pengetahuan saja. Guru yang baik mengajarkan kehidupan. Kenapa dia bisa mengajar kehidupan? Karena dia sudah melaluinya. Ya, jadi be positif. Memang kadang-kadang harus diakui juga motivator ini ada yang tidak cocok secara delivernya di hati Anda. Ya, contohnya meminta Anda beraktivitas, nggak apa-apa. Gayanya si Pak Jaja dengan motivator lain beda-beda. Jadi jangan fokus pada bagaimana dia mendeliver, tapi kita lihat apa yang saya bisa pakai. Dan percayalah,
sang motivator juga mempersiapkan itu tidak saknyek itu dipikirin banget mulai dari meeting dengan CEO mendesain memadukan 3 hal kan, verb kata-kata, voice intonasi suaranya juga ada satu lagi dia juga dengan gaya. Jadi 3 hal itu yang disampaikan kan. Kalau lewat kata-kata aja mungkin dikirim ke kamu, tapi dia dengan durasi 2 jam dia bisa memadukan semua materi itu dipadatkan. Ya tentu sebenarnya 100% nggak mungkin Anda terima. 10% aja Anda terima, Anda sudah bisa memulai. Gitu Pak. Jadi tidak ada yang mudah di dunia ini. Sama dengan bahasa Indonesia. Siapa bilang bahasa Indonesia gampang? Siapa bilang bahasa Inggris sulit? Jadi tidak ada pelajaran yang sulit, tidak ada pelajaran yang mudah. Yang ada apa? Pelajari pelajaran itu. Semuanya bisa kita lakukan. Gitu, berarti kan kalau sekarang ya sebenarnya kan kalau kita ngomong motivator itu kan di Indonesia nggak cuma 1-2, sekarang udah cukup banyak. Ya, senang juga sudah mulai rame. Gimana sih Bang Jaja tuh menjaga bukan kompetisi lah, menjaga eksistensi, menjaga positioning supaya juga positioning. Kita kan di dunia aktor, stand up comedy, setiap tahun pasti ada aktor baru, setiap tahun pasti ada komika baru. Kita menjaga dengan ada beberapa pekerjaan yang kita pilih, film yang kita pilih, proyek yang kita pilih. Kalau motivator gimana biasanya? Ya, good question. However, saya juga sebagai produk dalam hal ini semua orang harus menyadari ada 3 hal yang tidak bisa tidak berjalan secara simultan untuk Anda tetap ada di industri. Whatever, mau jadi artis, singer, penulis. 3 hal ini menyelamatkan Anda untuk ada di industri itu. Nomor 1, Anda harus sadar bahwa Anda harus betul-betul dikenal orang. Personal branding. Inilah namanya marketing. Ya, marketing itu di masa sekarang kan banyak. Bisa lewat media sosial, bisa dengan pertemuan, bisa dengan apapun, ikut seminar. Jadi kegiatan marketing itu untuk dikenal. Ya, untuk dikenal Anda sudah lakukan banyak hal. Tapi berhubung banyak produk yang mengenalkan diri, ya kan banyak produk crowded banget. Kekuatan berikutnya adalah branding. Sebab bedanya apa? Marketing untuk dikenal, branding untuk diingat. Gitu. So kalau branding ini lebih marketingnya jangka pendek, taktis. Kalau branding itu jangka panjang, itu lebih dalam. Ya, nah inilah membuat Anda bisa di sales, dijual. Jadi 3 hal yang tidak bisa tidak Anda lakukan adalah marketing, branding, and sales. Sayang 1000 sayang, orang banyak mendahulukan sales. Kalau nggak terjual makan apa? Betul juga. Nggak apa-apa Anda jualan, tapi sambil jualan perhatikan apakah sebenarnya produkmu dikenal orang. Nggak mungkin kan orang membeli sesuatu yang dia tidak kenal. You never business with someone that you never know. Ya, jadi untuk dikenal itu lakukan kita marketing. Tapi berhubung marketing juga begitu crowdnya, lakukan dengan lebih dalam, yaitu branding. Nah menjawab itu, saya melakukan 3 itu bro. Jualan mah harus. Pasti. Kalau enggak, ini hari ini makan apa? Yang kedua yang makan bukan saya lagi bro, ada manajer saya, ada asisten, ada tim saya 5 orang. Setiap bulan mesti gajian. Ya, kita juga menyewa beberapa alat yang mendukung support kita. Jadi memang tidak terhindari yang jualan, tapi jangan jualan melulu. Anda lakukan juga kegiatan marketing, mengenalkan diri Anda di media sosial, di media nyata, di komunitas, di industri. Ya, jadi saya masih sering ke seminar. Saya nggak jauh-jauh dari Bank Kak Dipa. Walaupun saya sudah meninggalkan Bank 15 tahun Kak Dipa, saya masih bergaul dengan orang Bank. Setiap hari percaya nggak, saya tiap pagi Kak Dipa minimum menyapa 20 CEO. Apa kabar? Selamat lo hari ini Anda pernah. Selamat lo gedung barunya. Ya supaya orang tidak miss dari kita ya. Jadi marketing termasuk saya punya podcast, saya punya YouTube, saya punya Instagram, TikTok. Ya itu kan siapa sih Jaja ini? Tapi karena di TikTok juga banyak, berarti harus lebih dalam lagi. Jadi sales, marketing, branding, ini yang membuat kita eksis, termasuk di dunia film. Penyanyi lama nih, merasa albumnya udah banyak, nggak bikin lagu lagi. Siapa yang ingat? Generasi sekarang nggak tahu lagu dia. Jadi penyanyi-penyanyi sekarang yang 40 tahun itu pun coba kita lihat masih bikin single, padahal lagunya 200-an. Karena untuk tetap dia dikenal orang. Dan syukur-syukur yang mengenal dia bukan lagi angkatan dia, angkatan-angkatan muda yang pelaku-pelaku dan memang yang mendengarkan musik sekarang ini. Sales, marketing, branding.
Bang Jaja itu kan emang besarnya dulu lamanya di dunia sales. Berarti kan sales kan ketemu orang. Biasanya mostly sales tuh punya public speaking yang bagus akan menjadi poin plus gitu kan. Betul. Jaraknya makanya dari sales menjadi motivator tuh ya ibaratnya jalurnya bener lah, kontrak ya, inline, bisa menjual diri sendiri, inline ya. Apa yang terjadi kalau misalnya ada, nih orang ini ngelihat Bang Jaja nih, kayak idola saya Bang Jaja gitu, tapi dia bahkan pekerjaan dia tuh nggak ketemu sama orang, ibaratnya apa ya, misalnya contoh orang yang di dalam IT deh, gitu, dia di dalam tapi desainer, atau jadi dia nggak akuntan lah ya. Nah pekerjaannya nggak ketemu sama orang, tapi dia pengen jadi motivator. Possible nggak Bang Jaja? Sangat possible. Tentu saja akan lebih kuat kalau kita memotivasi di bidang yang kita kuasai. Jadi kalau seorang ahli IT, begitu banyak hal di IT yang bisa dikuak. Mulai dari yang benar sampai cyber. Sampai AI yang sekarang ini. Tadi kita di mobil perjalanan ke sini baru cerita loh, begitu banyaknya penipuan karena AI. Betul. Ya itu kan bisa suatu di Instagram itu kita sulit membedakan ini manusia atau AI. Betul. Udah makin smooth nih ya. Makin smooth. Loh, itu kejadian loh tadi pagi orang ketipu. Jadi ada AI, jadi dia jualan baju, mukanya tetap, bajunya ganti-ganti. Spiritnya tuh jualan. Adalah salah satu followernya, kamu ganteng sekali sih. Sulit loh menurut. Akhirnya jatuh cinta lah sama AI ini. Akhirnya ya kebodohan juga dekat dengan orang-orang yang tidak pengetahuannya luas dan akhirnya mudah digoyah. Kirim uang lah sampai 5 juta kepada orang yang dia tidak kenal karena jatuh cinta lihat wajah di Instagram ini. Kamu sempurna sekali. Akhirnya itu contoh. Itu kan kalau orang IT menceritakan itu lebih kuat. Jadi saya pun begitu. Saya tidak tiba-tiba memotivasi di industri yang berbeda. Awal muasal saya jadi motivator 100% saya menggarap perbankan. Karena memang itu fortenya Abang. Iya kan? It's easy to telling something yang you sudah lakukan. Tetapi saya juga sadar setelah memasuki tahun ke-5, tahun ke-6 bahwa bahaya juga ini kalau saya di banking terus. Bahayanya bukan bankingnya habis, bukan. Pengetahuan saya nggak nambah. Jadi saya cari industri yang dekat dengan bank, insurance. Properti karena KPR. Jadi akhirnya melebar. Sekarang rumah sakit pun kita sudah layani karena rumah sakit juga sekarang mengedepankan servis. Di mana bank dulu saya kuat mengenai servis. Jadi akhirnya mulailah dari bidang di mana kau kuasai. Jangan sekali-sekali nekat menjadi motivator tidak di bidang yang Anda kuasai karena kelihatan kosong di depan. Dan peserta juga ngerasa kok itu. Dia mau motivasi kita, dia nggak ngerti loh tantangan kita. Contoh lah, saya diminta Pelindo, misalnya Pelindo. Mau nggak mau saya mesti apa sih tantangan Pelindo sekarang ini di dunia pelayaran ini apa sih? Ya, saya juga nggak jadi sok tahu di depan karena mereka bilang ini ngerti nggak sih? Nah, oleh karena itu saya ambil 3-4 poin yang sekarang melekat yang saya kaitkan dengan motivasi. Ya jadi siapapun bisa jadi motivator. Sama dengan siapapun bisa jadi pendeta. Siapapun bisa jadi ustadz. Pertanyaan yang paling misterius adalah, apakah Anda merasa itu calling Anda? Atau hanya sebagai job? Bisa job kan lu lihat duitnya. Kan ada 3 hal melihat orang pekerjaan. Ada orang melihat pekerjaan sebagai job. Ya karena job dikasih bayaran. Tapi ada orang melihat pekerjaan sebagai karir loh. Walaupun uangnya kurang, karena dia tahu masa depannya, dia babak belur. Mutasi ke Papua berangkat, mutasi ke Aceh berangkat. Kalau orang yang mau itu ngapain kalau jauh itu udah. Jadi ada orang melihat pekerjaan sebagai job, ada orang melihat pekerjaan sebagai karir, tapi ada orang melihat pekerjaan sebagai panggilan. Menurut saya motivator bukan karena duitnya, bukan karena karirnya. Memang ada panggilan di dalam hatimu, pingin memberikan sesuatu yang lebih baik untuk membuat hidup orang lebih baik. Dan banyak loh hal-hal yang saya rasakan keajaiban. 10 tahun 15 tahun kemudian ada peserta datang ke ruangan saya. Waktu saya ngajar, Bang, aku nggak lupa kata-kata abang waktu 10 tahun yang lalu saya di kelas. Itu bayangin, membekas 10 tahun lalu. Saya kemarin diundang salah satu CEO.
Di company itu para manajernya nggak ke saya waktu meeting. Pak Jaja, sebelum kita lanjutkan meeting ini, boleh nanya Pak Jaja ada hubungan nggak dengan CEO kita? Saya merasa nggak punya. Nggak ada Pak. Saya justru ingin nanya, Bapak dapat nama kita dari mana supaya saya bilang terima kasih orangnya. Yang benar Pak Jaja, sebelum kita melangkah lebih jauh, katakan saja kalau memang Bapak ada hubungan dengan atasan kita supaya kita bisa mengatur lalu ini. Tidak ada sama sekali Pak gitu kan. Ya sudahlah, meeting lah ceritanya. Tapi setelah meeting kita naik ke atas ya. Ngapain Pak? Ya ketemu CEO. Sampailah di ruang CEO-nya Pak. Bergetar nggak hati itu? Itu CEO berdiri Pak dari mejanya, menyambut saya di depan. Selamat pagi guru saya. Selamat pagi guru saya. Saya bilang, siapa? Saya dulu peserta Anda 15 tahun yang lalu dan saya berubah waktu saat itu. Baru saya kepikiran kenapa stafnya tadi bolak-balik nanya. Supaya nggak salah mentreat. Jadi bayangin peserta kita bro sudah jadi CEO di mana-mana. Jadi itu adalah the joy become motivator. Itu joyfulness di sana tuh Bang. Joy itu bukan ketika kita menerima. The joy of giving. Ya. Jadi ketika melihat apa yang kita tabur itu berbuah, itu lebih dari honor kita 10 kali lipat. 10 kali lipat pun dikasih honor masih kurang. Dan ternyata tadinya orang itu peserta, sekarang orang itu nomor 1. Ya orang itu yang menentukan trainingnya di kantor kan. Orang itu sekarang memutuskan meminta timnya untuk diisi oleh Pak Jaja. Bayangin apa yang kita tabur dengan baik akan menuainya juga kita di waktu yang kita tidak tahu. Jadi the joy of giving. Dan pekerjaan ini gak ada pensiunnya, gak ada habisnya, gak ada opsi pensiun. Ya selagi Bang Jaja lagi mau lakukan itu sampai umur berapa aja bisa kan? Ngomong-ngomong motivasi di dunia sekarang pun sudah mulai berkembang. Kami sekarang sudah mulai merancang motivasi itu secara teatrikal. Jadi masuk ke dunia acting juga. Contoh, menjelaskan materi. Kita terpenjara oleh pikiran kita. Itu kan ya slide bisa, video bisa. Kita sedang merancang motivasi dengan ada actingnya di atas panggung. Itu benar-benar orang di penjara loh. Jadi di panggung itu orang di penjara, ya. Habis itu kita mau cerita akhir dari kehidupan. Udah kita bikin acting di atas panggung ada orang di rumah sakit. Kita tanya ke dia, apa yang kau paling inginkan di saat seperti ini? Nah, kita kembalikan ke peserta kan, Anda sehat bugar. Halo. Ini di penjara. Satu-satunya yang dia butuhkan cuma satu, kebebasan. Anda orang bebas. Pagi, sore, siang, malam mau kemana terserah. Tanya itu orang di penjara, dia nggak mau emas, nggak mau berlian, nggak mau arlo jawaban. Dia cuma mau biar karena dia terkurung oleh tembok itu selama bertahun-tahun. Jadi motivasi sekarang udah dekat dengan industri film dan itu acting. Udah Abang lakukan juga. Udah kita lakukan. Jadi kita tidak lagi pungkiri bahwa teater itu adalah dunia imajinasi kan. Jadi akan sangat sempurna kalau kata-kata dipadukan dengan suara, dipadukan dengan acting. Ya walaupun preparationnya luar biasa. Kalau engkau pernah lihat di kalau lihat di fitnya Bang Jaja berapa waktu yang lalu itu kan Abang memang selalu mengkombinasikan dengan nyanyi ya, kalau nggak salah ya, benar kan? Seperti itu. Jadi ngajak pesertanya ya lagu sebelum mulai nyanyi sama-sama dulu, kemudian juga ada dansa-dansanya kayak gitu kan. Untuk memulainya biasanya kita kan orang masuk ke kelas itu pikirannya masih macam-macam kan. Ada yang sebel di sini, yang ngapain gua di sini. Terus ada yang merasa bos gua kok di sini juga gitu kan. Jadi untuk menyamakan frekuensi itu dibuatlah semua alat yang namanya ice breaking. Ice breaking itu bisa ide dancing, bisa game, bisa dia. Tapi tujuan dari ice breaking itu kan sebenarnya untuk menyatukan frekuensi sebelum masuk ke materi. Karena begitu kita masuk tanpa ice breaking, yang tadinya sebel masih sebel sampai materi gitu. Jadi pengajar itu termasuk tantangan. Ngajar itu betul 2,5 jam, tapi ada openingnya, ada kontennya, ada closingnya. Openingnya bagus, kontennya bagus, closingnya memble, percuma juga. Jadi every second itu dipikirin supaya step by step daya terima peserta itu besar. Dan ngomong-ngomong, awak juga dulu peserta loh. Ya kan waktu saya kerja di bank juga awak jadi peserta juga. Jadi semua orang adalah guru, semua orang adalah murid. Jadi ketika Anda jadi murid, Anda jadi murid terbaik. Akan ada waktunya Anda jadi guru. Bagaimana mungkin Anda jadi guru kalau jadi murid Anda nggak baik? Jadi guru yang baik bermula dari murid yang baik. Good leaders always come from good followers. Jadi sebelum Anda jadi siapapun, di posisimu yang sekarang jadi yang terbaik. Gitu Pak. Jadi motivasi memang nggak ada habisnya. Itu kan kita
garis besarnya adalah mau jadi motivator pasti berawal dari public speaking. Iya, kemampuan mendeliver dengan banyak orang punya cita-cita tapi ketika memulai itu berat. Memulai itu paling berat. Betul. Pemulai segalanya, dan biasanya ada beberapa orang yang nggak muncul keberanian public speaking, ngomong di depan umum. Dulu pertama kali ketika harus ngomong di depan umum, apa yang dilakukan, Bang Jaja? Ngomong di depan umum itu saya baru sadari ngomong itu ternyata bukan ngomong dalam pengertian kata-kata loh. Sampai sekarang saya nggak bisa lupa kali pertama saya di depan umum. Suatu hari ada pernikahan waktu saya kuliah, pernikahan teman. Jadi mungkin merasa saya orang Batak pinter nyanyi. Tanpa nanya, tanpa apapun diseret lah saya ke depan, dikasih mic nyanyi. Itu saat itu saya gemetaran, padahal saya suka nyanyi loh. Jadi itulah public speaking saya pertama. Bernyanyi, dan waktu saya pulang ke rumah saya, kenapa saya gemetar? Itu berapa, Mbak? Umur kuliah berarti kurang lebih 23 tahun, 24 tahun. Padahal saya penyanyi, suka nyanyi. Ya materi suara juga lagu juga banyak. Ya. Tapi karena ada orang di depan, itu saya dikasih saya ingat lagunya waktu itu, mereka request lagu Kemesraan. Kemesraan ini padahal lagu yang saya hafal, tanpa teks saya hafal. Jadi disitulah, jadi pengertian public speaking bukan seminar, bukan berkata-kata dengan struktur presentation. Sometimes Anda di depan keluarga pun dipaksa ngomong di suasana duka. Orang Batak kan banyak tuh suasana duka ngomong, menikah ngomong. Itu public speaking. Jadi Anda ingat-ingat kapan Anda public speaking pertama, bukan presentation. Saat pertama Anda diminta di depan 2-3 orang mengucapkan sesuatu. Saya pertama sekali public speaking waktu dipaksa nyanyi di pernikahan lagu Kemesraan. Saya pulang ke rumah saya, apa yang salah dengan diri saya? Lagunya saya kuasai, sound systemnya bagus, pemusiknya luar biasa, panggungnya mewah. Ternyata saya betul-betul tahu bahwa kita perlu mempresent sesuatu bukan lagi untuk sepentingan saya bernyanyi, tapi untuk orang nikmati. Di situlah tips terbanyak Abang bisa berikan juga nih ke teman-teman sekalian menonton ya. Bagaimana itu, kadang-kadang sering kali itu impromptu ya. Untuk kita itu diminta tuh public speaking. Nah, tips dari Bang Jaja itu apa? Ya, public speaking itu banyak modulnya. Ya. Tapi kalau mau mendapat sesuatu yang lebih prinsip sebenarnya, satu, sampaikan dengan tulus. Jangan pinter-pinteran, jangan hebat-hebatan. Kuncinya itu ya. Jangan melebihi, saya tulus aja. Yang kedua, tolong ingat di depan kita ini so many people yang kita tidak pernah tahu. Maybe mereka punya pengalaman lebih hebat dari kita, lebih punya juga buku-buku yang lebih besar dari kita. Jadi oleh karena itu nomor 2 adalah ya apresiasi mereka. Thank you sudah datang di sini. Mari kita sama-sama belajar. So, jangan menggurui, itu tips ketiga, tapi lebih baik menginspirasi. Gak ada burung yang suka diajarin terbang. Gak ada ikan yang perlu diajari berenang. Tapi kadang-kadang gaya kamu, cara kamu ngomong itu menginspirasi mereka. Jadi itu tips public speaking. Mau jadi presenter, mau jadi jualan, mau jadi apapun, jangan menggurui. Karena Google sudah banyak menggurui kita. ChatGPT lebih gila lagi. Jadi jangan datang ke kelas, ke forum untuk menggurui orang. No, entah jadi narasumber, entah jadi apapun, datanglah untuk menginspirasi. Karena orang selalu butuh inspirasi. Bahkan orang tua banyak terinspirasi dari anak-anak loh. Jadi jangan selalu melihat anak-anak belajar dari orang tua. Saya sampai sekarang belajar dari Ruth sama Rio loh. Bagaimana mereka itu passionnya di film, bagaimana mereka menemukan tempat-tempat yang cocok buat olahraga. Saya juga bingung, Rio itu main basket. Kok Rio itu main basket ketemunya? Ternyata ada komunitas basket. Jadi tempat basket itu sudah gabung 200 orang, tinggal janjian kapan itu disewa. Sewanya cuma 25.000 per orang, bisa main 2 jam. Karena main kan 20-30 orang. Nah di situ saya tanya, gimana Rio di sana? Oh, ada pekerja apa? Ada motivator seperti Papa juga, ada pengusaha, ada opa-opa. Yang tidak pernah terjadi di masa kita. Teman basket kita kan teman-teman kita sendiri. Teman sekelas. Jadi saya belajar dari anak-anak. Ternyata mereka bisa menemukan. Jadi menginspirasi adalah hal yang sangat baik dan tidak kenal batas usia, batas pengalaman. Jadi itu tipsnya. Tuluslah memberikan informasi. Yang kedua, hargai semua atau audiens Anda. Yang ketiga, never menggurui. Lebih baik menginspirasi. Ketika jadi pembicara, kita berdua juga suka lah ya beberapa yang ngajar, walaupun tidak sebesar Bang Jaja ya. Pasti ada orang yang decline sama kita. Pastilah adalah 1-2 yang apa sih ini, siapa sih ini gitu.
Menghadapi itu biasanya gimana? It's good guys. Menghadapi difficult people. Difficult people ini kan di mana-mana ada. Di kantor kita, di keluarga kita, selalu ada. Ya, termasuk di forum. Ya. Saya pernah masuk ke seminar, ke kelas, itu mulai saya masuk mukanya udah gini. Jadi hati-hati, Anda sudah ditolak orang-orang ini. Jadi jangan tunjukkan sikap yang juga sama sama dia. Jadi tipsnya adalah orang yang paling sulit di situ adalah orang yang paling kau harus kasih perhatian. Jadi pas break itu saya datangi orang itu, saya pegang di sininya. Itu ngomong perlu loh, ternyata dipegang. Pak, senang sekali Bapak memperhatikan dari tadi, Pak. Thank you, Pak. Thank you. Habis itu, Pak, habis ini kita kan perlu contoh-contoh bagaimana pemimpin memberi arahan. Pak, berkenannya nanti Pak ya ke atas panggungnya. Jadi beri dia panggung, dia panggung. Habis itu dia menenangkan diri, menenangkan kita semua. Jadi jangan memusuhi orang yang menolak kita. Sampai akhir sesi Anda akan berat. Jadi usahakan secepat mungkin menyapa dia. Makanya kalau kita seminar kan sebelum masuk ke ruang seminar itu ada foyer. Ternyata gunanya foyer itu loh. Untuk kita mingle kita sapa. Jadi energinya udah nyapa dulu, begitu masuk orang udah nggak nolak kita. Tapi mana tahu ada orang datang sebelum ketemu di foyer, ya itu perhatikan dengan cepat. Raut muka, cara duduknya. Ya, jadi jangan dimusuhi, deketin, sapa, say thank you, dan kalau memungkinkan kasih panggung. Pak, Bapak nanti ke depannya Bapak kasih sedikit tips-tips yang Bapak lakukan selama ini. Walaupun mungkin pesertanya bilang ini, siapa Anda, siapa? Itu kan urusan lain. Urusan kita adalah selamatkan kelas itu. Walaupun hatimu lagi gak nyaman, jangan lihat orang ini saja, 100 yang lain juga perlu energi. So, be smart untuk mengelola people yang difficult dengan cara yang sangat elegan. Dan di perjalanan banyak loh orang akhirnya positif sama kita. Sebenarnya dia bukan benci sama kita, Kak. Dia benci sama direksinya. Dia benci sama HRG. Dia kan kita gak kenal. Jadi selalu merasa orang itu ekspresinya begitu bukan ke kita. Bisa keadaan yang dia marah, mungkin dia harusnya ketemu klien, dipaksa datang. Apalagi dia merasa ini materi sudah sebenarnya, bisa jadi kan. We never know. Jadi jangan pernah memusuhi orang yang gini, jangan membenci sesuatu yang kita tidak mengerti. Kalau saya benci sama dia, nggak ngerti loh latar belakangnya kawan ini. Ya lebih baik saya selamatkan, entah itu kelas 2 jam, entah kelas 4 jam, selamatkan. Dia selamat, kita selamat. Yang lebih penting 100 yang lain selamat. Sisanya kan? Sisanya betul. So difficult people di mana-mana ada. Even kita di lift, kita nggak kenal orang, ada loh di lift itu yang ganggu, halo gitu. Ya, so pertanyaannya, kita sama dia berapa lama? Don't spend atau jangan habiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif. Tapi kalau aku lihat 2 jam masih banyak, mendingan saya datangin dia. Kadang-kadang di luar dugaan dia, aku bikin kopi buat dia. Pernah loh ada satu peserta, memang udah dibisikin juga sama yang lain, hati-hati sama ini Pak. Tapi saya pikir ya udahlah, masukkan orang. Itu waktu saya bikin kopi, dia sudah duduk, saya bikin kopi dulu karena saya dengar dia suka kopi. Pak, saya sudah bikin buat Bapak. Bapak bikinnya. Bayangin loh, serve people. Everybody love this. Ya, jadi mengalah untuk menang, mengalah untuk kebaikan banyak orang. Apalagi kita distempel sebagai motivator. Kalau motivator nggak bisa menghandle people, kalau orang Medan bilang ngeri kali kan. Ya, jadi itulah. Jadi tidak ada yang mudah sebenarnya, tapi kita learn by doing. Dan kita akhirnya hingga hari ini pun tantangan nggak sedikit bro. Materi-materi yang saya sudah set 15 tahun itu nggak selamanya lagi relevan. Harus di rework lagi. Materi sebelum pandemi dengan setelah pandemi sudah sejauh timur dari barat. Jadi kalau kita nggak workout dengan materi-materi sekarang, tapi sisi lain betapa banyaknya alat bantu kita sekarang. YouTube, Google, ChatGPT, video film kita di mana-mana sekarang, di mana. Mungkin kita nggak selalu mau film, tapi intisari dari film itu bisa menginspirasi kita. Buku di mana-mana, ketemu seperti ini di mana-mana. Ya bahkan saya mengundang beberapa tamu di podcast saya pun itu menginspirasi saya, kayak Bene. Itu saya tanya Bene, gimana sih asal muasal ngeri-ngeri sedap ini? Ya kalau bukan investor yang luar biasa mempercaya ke saya, Bang Jaja, mana jadi nih film. Ini siapa investornya Bang Jaja? Akhirnya dia ceritakan, ya kalau bukan karena beliau gak akan jadi film ini. Dia percaya bahwa wisdom lokal itu bisa dijadikan film. Aku tanya lagi Bene kepikiran lagi gak bikin tema-tema Batak seperti ini?
tema wisdom masih Bang, tapi mungkin gak harus Batak juga. Ya, tapi balik lagi Kak Ernest mempercayai ini ke saya. Jadi waktu itu saya lihat, oh iya ya, kalau you bagus, orang akan lihat. Pak Ernest juga ambil risiko loh waktu itu. Risknya gede kan waktu itu ya. Jadi itu pelajaran dari Bene waktu itu, just doing something good Bang Jaja. Selalu ada orang yang melihat kebaikan itu. Dan semesta ini kan gak diem. Nah akhirnya sekarang semua sukses. Bene sukses, Kak Ernest sukses, bintang-bintang pendukung sukses. Dan kami sebagai orang Batak bangga kali pun dengan film itu. Di luar negeri orang nonton itu serasa di Indonesia ngeri-ngeri sedap. Itu contoh. Jadi selalu ada orang yang memperhatikan nilai kita. Pertanyaannya adalah kita punya nilai enggak? Kita punya nilai enggak untuk kita bukan yang terbaik. Jangan bilang kita yang terbaik. Kita tidak selalu yang terbaik. Tapi kita juga bukan yang terburuk. Jadi bagaimana persisnya Bang Jaja? I'm not the best, I'm not the worst, but I have something untuk saya pertandingkan. That's namanya nilai diri. Gak usah dikomparasi dengan ini, gak usah dilihat ada orang lebih buruk dari kita. Nilai yang kita punya di masa lalu pun bisa jadi gak update lagi sekarang. Tambah lagi nilai diri. Jadi persaingan bisnis di dunia apapun selalu. Tapi jika kita mengupgrade diri kita, semoga ini membuat kita punya daya diterima dimanapun, termasuk di podcast ini. I think kalau kita nggak punya sesuatu untuk di sharing, jangan beranikan diri datang ke podcast kan. Jadi dari perjalanan hampir 40 tahun nih bentar lagi ya. Berkarir. 20 tahun sebagai bankers, 15 tahun sebagai 15 tahun. Yes. Apa yang masih dikejar sama Bang Jaja? Masih pengen jadi apa? Sekarang kan sudah jadi motivator. Sebelumnya sudah jadi pekerja seni, pekerja profesional. Sudah jadi penulis. Ya, sudah jadi podcaster juga, sudah jadi pemain media sosial. Salah satu yang saya impikan di masa depan, aku mau jadi coach untuk para motivator. Karena saya pikir motivatornya buat motivator. Motivatornya buat motivator. Saya terinspirasi dengan Kak Berta penyanyi. Kak Berta itu penyanyi. Tapi I think Kak Berta ini sekarang bukan lagi menyanyi untuk dirinya. Dia membuat para penyanyi untuk menjadi penyanyi-penyanyi yang lebih baik. Kak Berta. Itu aku terinspirasi sekali dengan dia. Walaupun cara dia kadang-kadang pedas. Nggak apa-apa. Tapi menurut saya perjalanan saya harus mulai ke sana. Menjadi coach untuk para motivator. Atau pengen menjadi motivator. Atau yang mereka melihat punya talenta dengar pertanyaan tadi. Dan dia dan memang betul ya, katanya kan begitu, kalau Anda mau jadi sukses betul-betul, persiapkanlah 3 hal. Persiapkan ilmu, persiapkan pengalaman, dan pilih coachmu. Karena di tangan coach semua potensimu bisa terkuak. Kita sendiri nggak bisa melihat kita utuh loh. Seringkali orang lain melihat kita utuh. Jadi itu cita-cita saya di usia 60 tahun ini. Tahun ini saya 60 tahun dan saya akan rayakan dengan peluncuran buku dalam waktu dekat. Dan di saat itu pun saya membuka diri, siapapun yang bersedia dan mau untuk saya mentoring atau saya jadi coach, saya terbuka dan saya akan memilih maksimum 5 dulu. Baik itu sudah jadi motivator sekarang ataupun yang atau baru merintis upcoming ya. Dan semoga pas 65 tahun nanti mereka sudah jadi dan sudah bisa di panggung. Amin. Luar biasa. Siapa tahu gedenya nanti berikutnya jadi punya sekolah motivasi. Iya betul. Ini sekolah kecilnya dulu ya. Sekolah kecil dulu. Kan penduduk Indonesia 180 juta menuju ke situ kan. Udah lebih lah ya, tapi kita anggaplah 200 juta ya. Coba kita berhitung di Indonesia, segini pun nggak sampai lo motivator. Tuh. Sama dengan dokter. Dokter dibandingkan penduduk Indonesia itu masih amat sangat jauh ya. Betul. Jadi kita percaya, mari ramaikan dunia motivasi ini. Segmennya masih sangat besar, kuenya masih sangat besar. Ya, bahkan anak-anak SD SMP pun sudah butuh motivasi loh. Waktu mereka musuh ujian, ada loh motivator yang khusus untuk anak sekolah. Ya, bidang saya bukan di situ, saya ke pekerja. Dan yang menarik belakangan ini ya, saya kan selama ini diminta memotivasi yang masih kerja, dan udah saya lakukan 15 tahun. 2 tahun yang lalu saya diminta memotivasi yang belum masuk kerja tapi baru diterima. Jadi untuk menunjukkan ke generasi kita muda ini bekerja itu seperti apa Menarik kan? Memotivasi yang sudah bekerja, lanjut memotivasi yang mau kerja. Tahu nggak apa yang terjadi 2 bulan lalu? Bang Jaja siap-siap. Ada 200 orang yang mau pensiun. Kaitannya apa ke saya? Motivasi mereka untuk apa? Kan nggak kerja lagi, untuk melanjutkan kehidupan mereka.
Jadi yang kerja perlu dimotivasi, yang belum kerja masuk kerja dimotivasi, yang sudah finish pun perlu dimotivasi. Jadi segmennya lebar sekali. Karena mereka masih hidup. Usia mereka pensiun 55. Kalau Tuhan kasih umur 75, 20 tahun loh. Panjang itu. Panjang. Yang tadinya di kantor, suami di rumah, istri di rumah, sama tiba-tiba satu hari lihat-lihatan di rumah gitu ya. Jadi sensitif, jadi peka. Ada teman saya pensiun, tadinya TikToknya sama Instagramnya dikunci. Menyadari dia sudah pensiun, dia perlu membuka diri dong. Dibuka lah Instagramnya, tidak lagi dikunci, istrinya marah-marah. Genit kali kau. Jadi sensitif kan? Nah itu contoh yang pensiun itu pun perlu dimotivasi loh. Karena tidak semua orang siap memasuki masa pensiun. Makanya ada istilah MPP, masa persiapan pensiun. Disitulah saya masuk. Tentu bukan hanya saya, ada dokter-dokter, ada ahli keuangan, ada UMKM. Tapi semua ini dimulai dari sesi motivasi dulu. Are you ready? Saya selalu bilang, motivasi itu seperti Anda masuk jalan tol yang tidak ada hambatan. Selama 20 tahun, 30 tahun Anda perlu hambatan kan? Ada peraturan kantor. Jadi jangan salah membaca, Anda sedang memasuki satu tempat baru yang Anda memiliki waktu 24 jam. Tapi kenapa banyak orang tidak sejahtera di pensiun? Karena itu dia selalu ingat masa lalunya, enakan dulu punya anak buah, punya ini. Padahal dia nggak mungkin lagi memiliki itu. Jadi bisa jadi seperti saya sekarang, saya sudah pensiun loh. Saya sudah 60 tahun. Ternyata dunia ini indah bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita punya posisi. Dunia ini indah setiap kita masih bisa memberikan nilai kepada orang lain. Jadi status pekerjaan bisa berakhir, tapi status memberikan makna kepada orang lain nggak pernah berakhir. Itu lasting bener. Iya kan? Itu Titik Puspa yang kita cintai sampai umur 88 tahun masih berkarya, masih dan beliau dipanggil Tuhan pun pas lagi kerja. Nah itu kan rahasia yang kita tidak tahu. Saya juga mimpi kalau Tuhan memanggilku pas di panggung. Buat aku satu kehormatan. Setuju banget. Ya, Ibu Titik Puspa syuting 3 episode loh. Episode ketiga beliau mulai lama. Nah itu artinya Tuhan mengizinkan seseorang yang selalu memberi makna, bahkan dipanggilnya. Bukan di saat kesakitan, bukan di saat dia melakukan tugas. Sesuatu yang dia cintai. So jangan pernah pensiun. Itu kuncinya. Jangan pernah pensiun. After 55 masih lah kita beraktif. Karena usia masih panjang. Dan WHO menetapkan usia tua itu dimulai 80 tahun. Setuju. Jadi definisi tua bukan 50, bukan 60, bukan 70. Setuju 80 tahun kan. Jadi kita masih anak muda. Teman-teman sekalian, kita masih anak muda semuanya. Anda baru disebut tua kalau 80 tahun. Jadi lu juga udah lewat kantor pensiun ya? Kalau di kantor udah pensiun lu ya? Udah lah ya, 55. Iya, 55. Udah pensiun juga kan? Gak ada. Kalau Kadifas berapa? 42. Masih muda. Masih panjang. Bahkan kalau berkantor pun belum pensiun. Iya, betul. Panjang lah masih. Bahkan kalau kita 55 pun kedinasannya loh yang pensiun. Betul. Tapi hidup harus berlanjut. Betul. Masih bisa berbisnis kok. Iya. Aktor-aktor lihat itu. Nggak ada usia pensiun. Aktor di Amerika usia berapa itu yang bikin film-film yang berisiko itu kan. Clint Eastwood aja di umur 80-an lebih dia masih mau direct film. Betul. Iya, betul. Jadi kita terus berkarya memberi arti bukan lagi untuk perut kita, bukan lagi untuk pundi-pundi kita, untuk memberikan hidup kepada orang lain. Betul. Amin. Bang Jaja, terima kasih banyak sudah hadir di belakang layar. Semoga cita-citanya tadi punya menjadi coach buat motivator atau end goal sih, siapa tahu punya sekolah bisa kejadian. Amin. Lancar-lancar buat pekerjaannya, lancar-lancar buat bukunya yang akan rilis di tahun ini. Tanggal 20 Agustus. 20 Agustus teman-teman. Buku dari Bang Remaja Tanpa Bolan. Tepat saya berulang tahun ke-60, 20 Agustus saya akan luncurkan buku ke-6. Luar biasa. Buku ke-6 di usia 60 tahun. Ya, detailnya cek di sosial medianya Bang Jaja, pasti ada. Thank you Kak Diva. Terima kasih udah Bang. Sehat-sehat. Semoga lancar-lancar dan someday siapa tahu kita sukses bisa juga podcast ini. Amin. Karena di balik layar lebih banyak orang daripada di depan layar. Setuju. Jadi mari kita beri panggung, beri ruang, beri tempat untuk mereka yang berekspresi tanpa kelihatan kamera. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode 218. Terima kasih buat seluruh yang kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 219. Terima kasih. Yes, thank you Kak Dewa. Thank you.